Bangka Belitung, khususnya untuk geotermal terbarukan. Ya, bagi Bapak Ibu, tanpa memperpanjang mukadimah dari saya, kita lanjutkan saja ke acara kita selanjutnya, yaitu pembukaan dari Bapak Herman Ardila selaku pengelola jurusan fisika, sekaligus membuka acara webinar kita pagi. Silahkan kepada Bapak Herman Ardila, kami persilahkan. Oke, terima kasih Bu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak narasumber, Bapak Wiwit Suryanto, kemudian para hadirin yang berkenan hadir pada pagi hari ini. Kalau saya lihat dari list Google Form pendaftaran, ini ada dari Universitas Unja, Universitas Jambi, ini yang paling banyak, kemudian dari Universitas Indraprasta PGRI, kemudian juga ada Universitas dari UIN Sunan Kalijaga, kemudian dari Universitas Nusa Cendana, kemudian ada dari UT juga, dan juga nanti ada dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dan tentunya juga dari mahasiswa dan Bapak Ibu dosen dari Universitas Bangka Belitung. Di sini juga telah hadir Bapak Ibu dosen dari jurusan fisika, ada Bu Anissa Indriawati, kemudian Pak Widodo Budi Kurniawan, ada Pak Yuwan, kemudian Bu Fitri, dan kebetulan ada Bu Yekti juga berhalangan karena menghadiri rapat NPKM, dan juga masih Bu Tri ya selaku moderator. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa di jurusan fisika memang ada 7 personil, ada 7 dosen yang aktif sekarang mengajar, memiliki 2 konsentrasi bidang, yaitu material dan juga geofisika. Kami berdiri 2016 Bapak Ibu, jadi insya Allah nanti tahun ini akan membuka angkatan pertama dari jurusan fisika Universitas Bangka Belitung. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen dan mahasiswa yang telah bergabung dan berpartisipasi di acara webinar pada pagi hari ini. Tentunya wabil khusus kepada Pak Wiwit Suryanto gitu, yang di tengah-tengah kesibukan beliau yang padat, beliau berkenan memberikan sharing ilmu, insya Allah nanti bermanfaat bagi kita semuanya. Khususnya nanti saya berharap untuk adik-adik mahasiswa UBB yang berminat mengambil peminatan geofisika, tentunya ini menjadi suatu asupan ilmu yang bermanfaat sehingga nanti bisa menambah wawasan dan pengetahuan khususnya nanti dalam baik nanti riset, kemudian nanti dalam juga pengembangan kebidangan geofisika yang lainnya. Di sini juga ada Mas Nawi gitu kan dari ITERA. Selamat datang Mas. Terima kasih Pak Herman. Lama ini. Nah, sekarang beliau di ITERA, kemudian Bapak Ibu dosen yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu, mungkin nanti santai saja, silakan Pak Wiwit, kemudian nanti saya lihat dari teman-teman dosen yang lain, momennya tepat untuk reunian. Ya, kami sebenarnya menyelenggarakan ini sebenarnya untuk sharing ilmu dan alhamdulillah nanti bisa mempertemukan guru dengan murid dan sebagainya sehingga bisa berdiskusi di sini, dan itu sangat kami harapkan sehingga nantinya diskusi pada pagi hari ini bisa berjalan dengan interaktif dan juga nanti bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan saya tadi diminta untuk membuka dengan tidak mengurangi rasa hormat para hadirin semuanya. Insya Allah acara kita buka pada pagi hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara webinar kita pada pagi hari ini kami nyatakan resmi dibuka. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bapak Herman Ardila. Selanjutnya kita akan memasuki sesi materi, tapi sebelumnya saya akan membacakan dulu biografi singkat dari pemateri kita hari ini. Nama beliau adalah Dr. Erna Wiwit Suryanto MSI. Nah, beliau adalah asisten profesor di bidang seismologi dari Universitas Gajah Mada. Nah, jadi beliau ini mendapatkan gelar PhD dari Ludwig Maximilian University of Munich, Jerman. Kalau misalnya ada kesalahan penyebutan ya, bahasa Inggris saya jelek soalnya. Dengan grup riset seismologi, jadi di sini khususnya beliau konsen di gerak rotasi gempa bumi dan teknik seismic array. Nah, saat ini
Pak Wiwit juga aktif melakukan penelitian dalam bidang seismik pasif untuk beberapa aplikasi praktis seperti memantau aktivitas vulkanik dan tektonik. Kemudian ada juga penelitian tentang mikroefek untuk geotermal, kemudian prospek hidrokarbon juga, ini bekerja sama dengan UTS Pertamina, kemudian mitigasi bahaya gempa bumi dengan BMKG. Nah, sekarang beliau menjabat sebagai sekretaris jurusan fisika di Universitas Gadjah Mada dan juga aktif sebagai anggota Masyarakat Seismologi Amerika, Masyarakat Eksplorasi Geofisika Amerika, dan Ikatan Geofisikawan Amerika, serta Asosiasi Geofisikawan Indonesia. Nah, jadi beliau adalah koordinator IRIS dari UGM. Nah, saat ini tinggal di Trinharjo, Gamping, Sleman bersama keluarga, jadi beliau sudah memiliki 4 orang anak. Oke, baik, itu dari saya. Mungkin kita mulai saja ya, Pak. Saya persilahkan kepada Pak Wiwit untuk langsung mungkin menyampaikan materi. Terima kasih, Pak. Mohon maaf, Bapak Ibu. Mohon maaf, Pak Wiwit, saya tambahkan sedikit bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Silahkan menggunakan fitur raise hand apabila ingin bertanya secara langsung. Apabila ingin bertanya menggunakan chat, silahkan menggunakan fitur chat. Nanti pertanyaannya akan saya bacakan. Oke, terima kasih. Saya persilahkan kepada Pak Wiwit untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih Mbak Tri atas pengantarnya ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan ya dalam kondisi yang ini masih belum membaik ya. Tapi kita berharap mudah-mudahan nanti bisa segera pulih seperti beberapa waktu yang lalu, sehingga acara seperti ini nanti bisa kita lakukan secara luring ya, jadi bertemu muka langsung ya. Saya mohon izin nanti kalau misalnya ada problem atau kendala suara, diingatkan ya, bisa lewat chat atau melalui interupsi. Nanti monggo nanti diinterupsi kalau suara saya hilang atau mungkin slide-nya tidak bergerak ya, karena kadang masalah teknis itu bisa terjadi mungkin dari sisi saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini Pak Herman tadi sudah membuka ya. Terima kasih banyak Pak diberi kesempatan. Saya beberapa kali berkunjung ke Bangka, Pak. Kebetulan kami diminta untuk mengawal teman-teman di Batam ya untuk pekerjaan seismologi di Pulau Bangka, dan beberapa kali berkunjung ke pantai-pantai yang sangat indah di Pulau Bangka. Baik, ya, izinkan saya siap. Izinkan saya akan sharing PowerPoint ya, mudah-mudahan bisa dilihat ya. Baik, tadi Mbak Tri sudah memberikan sedikit pengantar ya mengenai topik presentasi saya, mengenai eksplorasi geofisika, utamanya nanti untuk keperluan eksplorasi mineral dan panas bumi. Tapi izinkan saya mungkin nanti akan saya singgung juga masalah itu, tapi sedikit akan memberikan ulasan ya mengenai tren geofisika di masa depan ya. Karena saya lihat selain ini dosen-dosen muda semua ya yang istilahnya masih semangat ya, dan nanti yang akan menjadi agen perubahan ya di dalam eksplorasi geofisika di masa depan, maka saya ingin membagi pandangan saya ya mengenai seperti apa sih eksplorasi geofisika di masa depan yang mungkin nanti akan kita hadapi bersama ya. Dan di sini saya juga akan menyisipkan sedikit tantangan dan peluang yang yang perlu disiapkan untuk menghadapi era tersebut. Materi ini sebenarnya sudah saya berikan beberapa waktu yang lalu di ITERA ya, masih ada yang pernah ikut mungkin waktu itu. Ya, sebagian dulu sudah saya sampaikan, tapi waktu itu kebanyakan dari mahasiswa ya, makanya saya ingin sekarang membagi untuk dosen-dosennya juga biar nanti pesan ini bisa sampai menyebar lebih luas di mahasiswa masing-masing. Waktu itu saya juga membagi ini sesuatu yang saya ambil bagian dari Wikipedia, tetapi ada satu quotation yang sangat bagus ya. Di sini ada kata-kata the satellite and supercomputer are the rock hammer and compass of the modern geoscientist. Ya, jadi kalau kita melihat tren ini, maka seolah-olah di sini saya menulis di bawah ya, geofisikawan itu atau geofisikawan itu hampir mungkin tidak diperlukan lagi karena
nanti pekerjaan kita akan digantikan oleh superkomputer itu yang sebelah kanan ya, buatan IBM. Kemudian untuk pekerjaan lapangan itu nanti bisa dilakukan oleh satelit ya. Jadi nah ini menjadi satu hal yang perlu kita sama-sama ya renungkan gitu ya. Kalau kita tidak melakukan upaya-upaya untuk bisa mengoptimalkan ya kemampuan dan fasilitas yang ada sekarang, mungkin suatu saat ya geofisika tidak diperlukan lagi. Jadi di sini kalau kita membuka websitenya jurusan geoscience di Stanford, itu mereka ini sudah beberapa tahun yang lalu. Tetapi di sini yang mungkin masih relevan itu adalah bahwa 21st century Earth Science is computer intensive data driven. Jadi masa depan di bidang Earth Science itu nanti akan banyak disupport ya, atau didukung oleh data yang nanti akan kemudian diolah menggunakan komputer. Data yang besar, yang sangat banyak sekali yang nanti akan diolah memakai komputer yang sekarang sudah sangat canggih sekali. Jadi hampir manusia itu tidak begitu diperlukan ketika nanti mesin-mesin sudah bisa berpikir seperti halnya manusia menggunakan logika komputer. Jadi ini ke depan mungkin sudah di depan mata kita. Saya akan menunjukkan beberapa contohnya yang mudah-mudahan nanti bisa memberi inspirasi bagi kita. Dulu kalau eksplorasi air tanah itu kita ingat pakai geolistrik ya, pakai untuk mengukur tahanan jenis tanah, kemudian nanti mencari yang resistivitasnya rendah, itu nanti air di situ kedalamannya berapa gitu pakai geolistrik ya. Nah ini ada paper tahun 2009, udah lama sekali ini, 10 tahun yang lalu. Judulnya menarik ini, Satellite Based Estimates of Groundwater Depletion in India. Jadi dengan data satelit itu orang sudah mampu survei geolistrik, survei air tanah, nggak perlu ngukur geolistrik lagi. Nah, ini di India ini. Jadi Anda lihat di pengarangnya ya, pengarangnya kan bukan nama-nama India itu, ada Matthew Rodell, Isabella Velikogna, James Famiglietti itu bukan orang India. Jadi artinya ini survei di India untuk mengetahui perubahan muka air tanah di bawah tanah sana, dilakukan dari jarak jauh, tidak perlu datang ke India langsung. Ya, ini di daerah utara India, berbatasan dengan mungkin daerah yang memang kesulitan air di situ. Jadi ini ke depan akan banyak studi-studi seperti ini yang mungkin perlu kita renungkan juga. Kemudian yang sebelah kanan ini juga saya mengambil paper lama juga 2007, sudah lebih dari 10 tahun yang lalu. Judulnya adalah Lithologic and Mineral Information Extraction for Gold Exploration. Ya, jadi eksplorasi emas itu dia menggunakan aster data, ya, menggunakan data satelit, ya, in the South Coquitlam Mountain in California di Amerika sana. Anda perhatikan, jadi untuk bisa mendeskripsi mineral tidak perlu datang ke lapangan. Jadi cukup satelit kemudian diproses datanya, kemudian kita bisa mengekstrak informasi mengenai kandungan mineral di suatu tempat dengan satelit. Ya, tentu saja ini melibatkan perhitungan atau komputasi yang sangat masif yang tadi saya gambarkan dengan superkomputer tadi. Perhatikan dua contoh ini menunjukkan bahwa eksplorasi itu sudah tidak perlu lagi kita menggunakan survei langsung di lapangan, tapi bisa dilakukan dengan satelit. Nah ini saya sering dengan teman-teman di Jogja juga menjadi pelajaran ya, atau menjadi perhatian. Kebetulan di halaman rumah kita ada Gunung Merapi yang aktif ya dan menjadi laboratorium internasional. Nah ini kita kadang-kadang ini menjadi joke ya. Jadi survei Merapi, kalau dulu saya waktu skripsi kan surveinya di Merapi ya, saya setiap hari naik Merapi waktu itu. Nah sekarang nggak perlu lagi datang ke Merapi. Anda perhatikan pengarang-pengarangnya itu. Pengarangnya itu dari Amerika, kebanyakan ya dari USGS. Kemudian ada satu orang Indonesia tapi dia bekerjanya di EOS di Singapura, Pak Radomo Purbo. Ya. Jadi survei Merapi untuk mengetahui kronologi erupsi itu nggak perlu datang ke Merapi lagi. Ya. Mereka memanfaatkan, Anda perhatikan di sebelah kiri itu ada data-data satelit yang
Dari situ mereka bisa mendeskripsi apa yang terjadi dalam proses erupsi tahun 2010. Ya. Nggak perlu mengalami peristiwanya, tetapi bisa membuat analisis yang cukup lengkap, masuk ke jurnal bergengsi ini, JVGR ini. Ya. Jadi 3 contoh tadi, ya ini terus saya joke dengan teman, berarti ya sudah selesai nih. Ya, ini dulu dari teman saya dikirim ini, jadi selesai S3, postdoc 3 tahun, ya di 3 tempat, kemudian bisa 6 paper publish, tapi susah mencari pekerjaan karena pekerjaan diambil alih komputer. Baik, selesai ini skrips presentasinya. Singkat saja. Enggak, ini lanjut sedikit ya. Jadi tadi adalah contoh-contoh bagaimana semacam tantangan kita ke depan. Ya, tantangan kita itu seperti itu nanti. Jadi data itu nggak perlu lagi survei karena satelit sudah mampu untuk secara detail dia melakukan observasi, bahkan hingga subsurface, air tanah tadi subsurface dia bisa. Kemudian komputer sudah bisa dipakai otomatis untuk membuat deskripsi atau membuat interpretasi atau pemodelan. Tapi ya itu mungkin masih jauh juga ya. Artinya di sini masih ada jeda waktu kita untuk mempersiapkan di era saat itu, ya suatu saat nanti seperti itu. Sehingga sekarang banyak tantangan yang sebetulnya menjadi peluang ya bagi kita untuk nanti kita bisa berperan di sana. Ya. Ada, saya mengambil dari Acocela tahun 2015, ada 6 tantangan ya untuk geoscientist dalam rangka nanti menghadapi krisis sumber daya energi. Ya. Jadi dari sekian banyak pekerjaan geoscientist itu sebetulnya yang paling utama itu pekerjaannya adalah berhubungan dengan sumber daya energi. Ya. Baik itu energi fosil, energi panas bumi, kemudian sebentar lagi mungkin akan diganti dengan energi alternatif yang lain, entah dari nuklir, entah dari mungkin panas bumi, dari matahari ya, atau angin. Ya. Nah, apa peran geoscientist? Apapun energi yang akan kita eksplorasi, geoscientist nanti akan tetap berperan. Saya akan berikan beberapa contohnya nanti. Nah, kembali ke tantangan ya, geoscientist ini ada 6 tadi ya. Yang pertama adalah tantangannya berupa masalah observation and data. Ya. Jadi bagaimana melakukan observasi, ya, kemudian bagaimana melakukan pengambilan data itu menjadi tantangan ya, saat ini. Ya. Kita tahu sekarang kalau di geofisika itu kan biasanya kita menghendaki data-data itu bersih dari gangguan atau noise. Padahal sekarang ini kita tahu populasi penduduk semakin banyak, ya, jadi di mana-mana noise, di mana-mana orang membuat misalnya ada aktivitas gitu ya, sehingga nanti mengganggu data-data geofisika. Ya. Sehingga ini menjadi tantangan tersendiri. Bagaimana pengamatan geofisika di tempat yang crowded misalnya, itu nanti menjadi challenges. Ya. Atau bagaimana mengumpulkan data-data yang bagus dalam tanda kutip di sini ya, yang artinya bisa diinterpretasi nanti datanya di kondisi yang mungkin tidak begitu ideal. Ya. Kemudian yang kedua tantangannya adalah bagaimana mengelola data atau managing data. Ini juga di Indonesia pekerjaan berat sekali karena kita tahu Indonesia itu negara yang bisa membuat, tidak bisa memaintain. Sementara manajemen data itu berhubungan dengan maintain data. Ini menjadi problem juga. Sehingga sejak awal kita mari belajar dari diri kita sendiri yang mengelola data-data kita, misalnya data-data di komputer kita itu kan sekarang semakin banyak. Kalau kita nggak pandai mengelola, nanti akan kesulitan sendiri mencari sebuah file di komputer kita sendiri. Yang ketiga adalah memahami proses yang terjadi di alam ya, karena alam sampai sekarang masih banyak yang bersifat rahasia informasinya. Orang belum tahu seperti apa, termasuk misalnya bidang saya gempa bumi, sampai sekarang orang masih belum tahu tanda-tanda akan terjadi gempa ya. Masih terus kita pelajari sampai mudah-mudahan nanti kita bisa understand when the earthquakes will take place ya, di suatu tempat dengan magnitudo tertentu. Jadi ini masih menjadi tantangan. Artinya kita masih banyak sekali PR yang belum bisa kita jawab ya, yang ke depan pelan-pelan nanti kita urai satu persatu. Nah dari situ kemudian biasanya akan kita manfaatkan ya dari pengetahuan yang kita dapatkan dari mengumpulkan data, mengelola data, kemudian memahami proses. Nanti akan kita manfaatkan untuk dua isu besar kalau di Earth Science. Isu yang pertama adalah bahaya atau hazard atau bencana alam. Isu yang kedua adalah tadi sumber daya energi atau sumber daya alam. Jadi yang satu sifatnya merusak ya, yang satu sifatnya nanti untuk
kepentingan manusia. Ya. Nah, dua hal ini harus kita pelajari ya, sehingga nanti suatu ketika kita bisa mengoptimalkan ilmu ini untuk kalau yang ada bahaya atau bencana kita minimalkan dampaknya, kalau yang energi kita manfaatkan seefisien mungkin. Ya. Jadi peran kita nanti di situ. Jadi forest getting hazard atau using resources. Ya. Nah, setelah itu ada tantangan yang cukup besar lagi di Indonesia terutama, yaitu bagaimana mengkomunikasikan informasi saintifik itu ke masyarakat. Ini yang sekarang ini menjadi problem karena semakin banyaknya media informasi ya, itu kadang-kadang itu kita mendapatkan informasi dari berbagai sumber yang kita mungkin tidak tahu atau tidak jelas sumbernya. Ya. Nah ini nanti menjadi tantangan, apalagi yang berhubungan dengan bencana alam itu kadang-kadang kita salah menjelaskan saja nanti menjadi rame beritanya. Ya. Jadi nanti itu menjadi problem dan ini juga perlu kita sampaikan ke mahasiswa kita ya mengenai masalah komunikasi ini. Jadi sebagai agen di masyarakat nanti kita juga harus bisa menjelaskan bagaimana cara menjelaskan Earth Science ini secara benar ya dan mudah dipahami masyarakat. Ini tantangan ke depan. Nah, ini ada beberapa peluang sebetulnya yang waktu itu juga saya share ke anak-anak. Ini di Hagi kemarin juga saya share masalah ini. Yang kadang-kadang kita sendiri tidak menyadari bahwa ada peluang ini yang bisa kita manfaatkan dan nanti kita gunakan ya untuk belajar atau untuk kebutuhan penelitian dan sebagainya. Yang pertama itu sebetulnya data-data itu sekarang semakin banyak yang sifatnya bisa kita akses secara bebas ya atau open data access. Ya, data-data geofisika itu sekarang banyak yang open. Ya. Data apa saja. Ya. Sehingga hampir semua riset geofisika itu datanya bisa kita cari yang sifatnya open ya, dari luar, tidak perlu kita mengambil data sendiri. Ya. Setelah data itu banyak yang di-share, sekarang juga banyak fasilitas untuk pengolahan data itu yang di-share juga, ya, web-based processing infrastructure. Jadi banyak orang yang mengembangkan aplikasi berbasis website untuk mengolah data geofisika. Itu juga kadang kita nggak tahu ada itu dan belum kita manfaatkan. Ya. Kemudian setelah dapat hasil, biasanya kita harus menggambarkan dalam bentuk peta atau dalam bentuk grafik. Dan kita kadang terkendala software untuk itu. Padahal banyak sekali software yang sifatnya bebas ya untuk visualisasi, ya free visualization tools ini juga banyak sekali. Yang jarang kita manfaatkan free-nya itu. Ya. Kemudian dalam hal processing itu sekarang banyak juga superkomputer yang bebas kita akses. Ya. Asal kita punya masalah yang akan kita submit ya atau kita selesaikan ya, mereka membuka aksesnya, kita diberi akses, kemudian kita bisa mengakses superkomputer mereka. Ya. Kita juga mungkin belum memanfaatkan ini. Kemudian ada di geofisika sering sekali kita terkendala instrumentasi. Nah ini sekarang banyak low cost instrumen atau alat-alat yang berharga cukup murah. Ya nanti saya tunjukkan contoh-contohnya yang nanti bisa kita manfaatkan untuk survei geofisika. Kemudian sekarang juga untuk lebih memahami ini sebenarnya kuliah saya ini saya buat pada waktu Hagi tahun 2017 ya. Saat itu saya sudah membuat beberapa list ini termasuk open courses ini karena sejak beberapa tahun yang lalu beberapa universitas besar sudah mulai membagi materi kuliahnya secara online ya. Nah, kita baru tahu setelah ada wabah ini ya, semua kuliah online ya. Tapi kalau di luar negeri sudah banyak materi-materi kuliah yang mereka share secara online, bisa kita manfaatkan ya. Jadi open course ini sebetulnya bisa menjadi peluang kita untuk kita manfaatkan untuk belajar. Ya. Misalnya saya mengajar seismologi, mungkin Pak Wid kalau jelaskan nggak jelas gitu ya. Kalau menerangkan nggak jelas, kita bisa mencari kuliah seismologi di MIT misalnya dari situ. Mungkin lebih jelas di situ. Karena lebih berpengalaman profesornya, jadi menerangkan seismologi lebih bagus. Nah yang seperti itu banyak sekali. Atau program, ya ini saya ikut kuliah kok nggak paham, kita bisa ikut di misalnya di Texas Institute, dia juga membuka kursus pemrograman gratis, bisa kita akses bebas. Kemudian kalau kita ingin membuat program sendiri, sekarang banyak juga fasilitas bahasa pemrogramer yang sangat mudah untuk kita kuasai, sangat mudah untuk kita gunakan dan
free access. Jadi ini beberapa peluang yang saya harapkan pelan-pelan mulai kita sadari dan kita manfaatkan untuk membantu kita memecahkan masalah di geoscience ini. Kemudian saya akan mencoba mencontohkan satu persatu ya. Jadi misalnya ini open data access. Saat ini data-data misalnya data-data potensial ya, gravity, magnetik, topografi, itu semua bisa kita akses secara bebas. Ini contohnya salah satunya. Jadi di website Topek ini kita bisa mengambil data gravitasi atau data magnetik misalnya yang nanti bisa kita gunakan ya untuk melakukan penelitian kita. Ya. Mohon maaf suara saya apakah masih bisa didengar dengan baik ya? Masih jelas Pak. Oke siap, baik. Jelas Jadi, Pak, jelas Pak. Oke siap. Kemudian di referensi di bawah ini ada Sunwell ya. Mereka membagi data gravity dan topografi semakin lama semakin detail. Sekarang yang topografi itu yang paling detail sudah ada yang 30 meter. Ya. 30 meter sudah luar biasa detail sekali. Untuk riset sudah cukup lah. Untuk longsor dan sebagainya yang skala besar itu sudah bisa. Ya. Kemudian ini contohnya. Jadi tidak harus kita kalau mau publikasi di jurnal yang bagus, itu datanya ngambil sendiri. Tidak. Ini adalah sebuah publikasi memanfaatkan data online. Ya, datanya dari tadi, Sunwell tadi. Dari data Topex. Tentang gravitasi, ya. Tapi dia memanfaatkan yang skala regional. Kebetulan ini orang Brazil yang ngarang, ya. Jadi ini memanfaatkan data-data tadi, free tadi, skalanya skala kontinen, ya, skala Amerika Selatan. Ya. Tetapi yang menarik dia bisa memvalidasi data ini dengan data pengamatan sebelumnya menggunakan data seismologi. Dan ini masuk ke jurnal Q1 yang impact faktornya cukup tinggi, ya. Jurnal Geophysical Journal Internasional. Jadi ini salah satu contoh produk riset dan publikasi yang memanfaatkan open data. Ya. Pengarangnya Ueda, ini anak masih muda, masih adiknya saya ini, masih sangat muda sekali, dan dia juga membagi softwarenya secara bebas. Anda kalau nyari website dia, nanti banyak sekali software-software yang dia buat, dan itu dibagikan bebas untuk digunakan penelitian geofisika. Jadi nggak ada masalah. Yang kedua, ini contoh data mengenai sinyal processing, ya, ditulis oleh mahasiswa master di Taiwan, ya, dibimbing oleh Pak Konstantino, ini kawan saya di Taiwan, ya. Ini juga datanya free, datanya dari IRIS, ya. Anda kalau mengakses data seismologi di IRIS, Anda bisa mendapatkan data rekaman waveform itu kapanpun, ya, selama alat itu merekam, dengan durasi kapanpun, selama datanya ada, Anda bisa download, Anda bisa proses. Nah, Green ini, yang dari Taiwan ini mengambil data-data stasiun IRIS yang ada di Islandia. Kebetulan di Islandia itu kan pulau gunung api, ya. Kalau kita seperti di Indonesia Timur, di Maluku, itu kan pulau-pulau gunung semua. Nah, dia memanfaatkan data open ini, kemudian mengolahnya untuk bisa menghasilkan ini paper di Scientific Report di Nature, ya, jurnal yang cukup bergengsi di kalangan saintis. Ya. Datanya free, jadi Anda perhatikan, bahkan masuk di Nature pun datanya open, ya nggak perlu ngambil data. Ya. Jadi ini dua hal yang tadi saya sampaikan, memanfaatkan peluang open access untuk riset. Ya, jadi sekarang nggak ada lagi masalah. Ya. Kemudian web-based processing, tadi saya sampaikan. Sekarang ini kalau kita mau mengolah data geofisika apapun, data gravity, magnetik, seismologi, geolistrik, MT, itu semua ada yang web-based processing. Kita nggak perlu install. Ya. Bahkan pakai HP pun bisa. Ya. Nggak perlu komputer. Ya. Dengan HP kita bisa akses, kemudian bisa kita, kalau punya data di situ, bisa kita masukkan, kemudian bisa kita olah. Hasilnya bisa kita ekspor, kita kirim PDF ke email, kita jadikan publikasi. Jadi hampir tidak ada masalah. Nah ini contohnya, ini adalah sebuah aplikasi untuk memodelkan waveform. Ya. Dulu Mas Rizky tak suruh buat waveform, ya agak terkendala lama itu. Padahal sekarang sudah tinggal masukkan di sini, langsung keluar waveformnya, seismogramnya keluar. Jadi sekarang masalah pemodelan tidak lagi kendala karena banyak yang dibagikan secara bebas. Yang senang tomografi misalnya, nanti misalnya untuk pemetaan geothermal di Bangka misalnya, kita bisa manfaatkan web-based processing ini. Ini contohnya. Jadi
beberapa kolega di Eropa, mereka mengembangkan aplikasi berbasis website untuk tomografi. Tinggal kita supply datanya, kemudian processing, kemudian modeling, sampai visualisasinya mereka sediakan. Papernya ada di sebelah kiri itu, jadi bisa kita baca. Jadi sekarang data nggak masalah, software nggak masalah, sudah dibagi, ya. Apalagi. Nah ini saya juga dengan teman-teman mencoba biar eksis juga membuat publikasi tentang web-based processing. Kebetulan dulu ini S2 saya dulu MT kan, magnetotelurik. Saya punya program MATLAB jelek itu waktu itu, tapi kita kemas dengan program yang tadi saya bilang program yang mudah kita pelajari dan kita kuasai, yaitu Python. Kita kemas dengan Python, kemudian kita jadikan web-based, ya, kemudian jadi publikasi. Jadi ini juga bisa diakses online, bisa dengan HP, bisa dengan komputer yang terkoneksi internet, ya. Dan bisa kita manfaatkan untuk mengolah data MT misalnya. Jadi sekarang seperti ini banyak sekali web-based processing. Kemudian setelah kita dapat hasil, biasanya kita perlu memvisualisasikan hasil itu menjadi gambar, grafik, atau peta. Nah, banyak juga sekarang aplikasi yang kita bisa gunakan, ya. Misalnya ParaView, Anda mungkin belum familiar dengan ini, nanti bisa belajar. Ini manualnya juga cukup lengkap, contoh-contoh data yang bisa kita pakai untuk belajar banyak. Ini bisa digunakan untuk menampilkan, ya, misalnya ini Merapi Merbabu, ini saya ambil, kemudian saya potong, ya, tengahnya. Ini saya bisa gambarkan 3D Merapi Merbabu dengan ParaView ini. Ya. Kemudian dulu mungkin pernah ada yang menggunakan GMT, dulu pernah saya introduce ini waktu di UGM, bisa dipakai untuk menggambar peta. Ini semakin canggih juga yang GMT ini. Sekarang sudah fasilitas semakin banyak. Kemudian tadi saya menyinggung bahasa Python, ya. Python punya matplotlib yang sebelah kiri bawah, ini juga bisa dipakai untuk menggambar apapun yang ada di imajinasi kita, itu bisa kita gambarkan dengan Python itu. Jadi sekarang nggak ada masalah memvisualisasikan. Ya. Jadi sudah komplit, data bebas, software bebas, visualisasi bebas. Nggak ada alasan lagi kita nggak punya paper ini. Harus punya publikasi, kalau ada proposal submission harus kita masukkan, karena semua sudah ada. Kita tinggal berpikir mengenai kita mau apa. Sekarang saya mau studi apa. Semua ada datanya. Nggak perlu memikirkan lapangan. Meskipun kondisi sekarang COVID, nggak boleh ke lapangan misalnya, tapi akses data tetap bisa kita lakukan. Processing bisa kita lakukan, dan penampilan data juga bisa. Jadi hampir nggak ada kendala sekali. Kemudian ini mungkin nanti masih memerlukan penjelasan yang lebih detail, tapi saya sampaikan sekarang, andaikan kita nggak punya komputer yang bagus pun, kita bisa mengakses komputer yang juga bisa kita manfaatkan, ya, untuk pengolahan data. Superkomputer akses sekarang juga mulai banyak diberikan. Ya. Google juga sekarang memberikan cloud facility, kita bisa manfaatkan. Kemudian Microsoft juga membagi cloud-nya. Ke depan cloud itu akan bisa dipakai untuk processing juga. Jadi nggak ada kendala sebetulnya. Kita nggak perlu punya komputer, ya. Kita nggak perlu punya alat misalnya, tapi kita tetap bisa melakukan aktivitas riset. Nah ini ke depan akan seperti itu eranya. Kemudian low cost instrumentation. Jadi namun memang kadang-kadang kita tak perlu melakukan pengukuran di lapangan, dan ini kadang menjadi kendala. Ya. Tidak hanya di universitas, ya yang lain, ya di UGM sendiri sampai sekarang, Anda mungkin masih ingat dulu waktu kuliah mau pinjam alat juga harus antri gitu ya. Jadi ini menjadi kendala. Nah, kami memikirkan bagaimana memanfaatkan alat-alat yang sekarang ini sebetulnya bisa kita buat sendiri dengan harga yang jauh lebih murah. Ini contohnya, kami kebetulan ada kerjasama dengan Jepang untuk edukasi Merapi, ya, di Merapi. Nah, salah satu produknya kami membuatkan mereka alat seismometer, ya, untuk mengamati getaran. Ya, kita pasang di sekolah-sekolah di lereng Merapi, kemudian anak-anak bisa melihat di layar monitor datanya. Ya. Alatnya murah. Kalau seismometer yang biasa dipakai untuk kita biasa ke lapangan itu harganya di atas 100 juta. Ya. Ini Raspberry Pi harganya cuma 5 juta. Ya. Dalam order instrumentasi itu sangat murah sekali. Ya. Jadi sekarang ini juga tidak menjadi kendala. Ya. Baterai included. Jadi saya sampaikan software-nya. Jadi tidak hanya hardware-nya, software-nya pun diberikan. Jadi nggak perlu masalah. Kemudian
tadi saya sampaikan kalau kita misalnya pengen belajar lebih detail, lebih dalam, karena mungkin selama ini kita mungkin perlu di-upgrade lagi pengetahuannya, maka sekarang ini banyak sekali open course, ya, apalagi di era sekarang semakin intensif ya, di era pandemi seperti ini. Ini saya tunjukkan contohnya. Jadi MIT Open Courseware itu sudah mulai banyak sekali, sejak dulu sudah di-share. Ini sejak tahun 2015 sudah ada. Ya. Dan semua metode geofisika ada di sini, gravity, magnetic, seismologi, ya, magnetotelurik, ya, kita bisa pilih itu. Ya. Mungkin tidak hanya satu sumber, mungkin yang MT yang kuat di Oregon atau di Ohio misalnya, yang seismologi kuatnya di tempatnya San Luis misalnya, tempatnya Pak Waluyo dulu almarhum sekolah. Jadi masing-masing punya kekuatan tersendiri di bidang itu. Anda bisa belajar ke sana. Nggak perlu datang ke Amerika, tapi bisa kuliah di Amerika. Sekarang trennya seperti itu. Nah, kadang kita alasannya itu bahasa ya, bahasa menjadi kendala. Tadi Mbak Tri juga, bahasa Inggris saya jelek gitu. Tapi sebetulnya nggak harus bisa bahasa, Google aja sekarang sudah bisa kita minta bantuan untuk translasi ya. Jadi kita bisa minta bantuan Google pakai bahasa Jepang pun kita bisa baca papernya sekarang karena Google bisa menerjemahkan. Ya. Jadi juga nggak ada kendala lagi. Ya. Bahkan kalau kita misalnya kadang-kadang kan anak zaman sekarang mager ya, jadi malas gerak itu pengennya mendengarkan, itu nggak perlu baca. Jadi setelah diterjemahkan kita masukkan ini responsive voice, ada aplikasi untuk memasukkan website, kemudian dia akan membacakan website itu, kurang apa? Kayak anak kecil diceritani zaman dulu. Kita tinggal layah-layah mager gitu sambil mendengarkan kuliah di Inggris atau di Amerika juga. Ya, sekarang udah nggak ada kendala lagi, semua bisa kita lakukan. Ya. Ayo kurang apa? Belajar, diajari, diceritani, ya kan? Data diberi, software bebas diakses. Kalau nggak dapat paper itu berarti kita ini yang masih harus dimotivasi untuk terus bisa memanfaatkan itu semua. Kemudian ini beberapa program yang tadi saya singgung. Sekarang lagi tren Python ya, kalau kita dengar di beberapa scientific publication. Ya. Memang ini bahasa yang sedang tren ya, sedang milenial lah istilahnya. Dan memang hampir semua perusahaan besar itu memanfaatkan Python ini untuk mengembangkan aplikasinya. Jadi kalau kita berkenan, kita bisa belajar Python ini. Ini sangat bagus sekali. Ya. Nanti banyak pekerjaan geofisika yang bisa diselesaikan dengan program Python ini. Nah, saya kemudian membagikan beberapa tips ya agar nanti kita siap untuk menghadapi tahun 2001 dan seterusnya, 21st century. Yang ini kadang-kadang saya sampaikan ke mahasiswa. Jadi sebagai mahasiswa kita mulai sekarang harus bersikap open mind ya. Jadi kita selalu bersikap terbuka terhadap segala informasi ya. Kemudian tetap harus siap untuk menerima saran, kritik ya dan sebagainya. Sehingga kita bisa berkembang ya. Tanpa ini maka ya kita akan merasa seolah-olah sudah maju tapi padahal belum ya. Kemudian yang juga perlu kita tumbuhkan adalah masalah rasa empati terhadap sesama. Ini juga mulai agak berkurang karena seiring dengan interaksi yang berkurang juga antar sesama manusia. Nah, ini yang kadang-kadang saya sampaikan ke anak-anak. Ini yang komputer tidak punya ini empati ini. Kalau komputer kan cuma 1010 gitu ya. Empati ini sesuatu yang sifatnya humanity. Ya, ini yang harus kita pupuk terus. Ya, harus ada rasa tenggang rasa kepada orang lain. Jadi kalau kita misalnya nanti punya hasil penelitian, ya harus melihat-lihat seperti apa, apakah ada yang mungkin perlu di-share, ada yang tidak, dan sebagainya. Kemudian sikap yang juga saya perlu sampaikan di sini adalah willing to help. Jadi siap membantu. Ya. Ini yang kalau dengan mahasiswa, saya dulu cerita pengalaman saya sendiri. Saya waktu mahasiswa itu, kalau ada dosen ke lapangan, saya selalu menawarkan untuk membantu. Ya. Tanpa pamrih zaman itu, pokoknya bantu aja lah, sudah senang itu, diajak itu sudah senang. Ya. Dari situlah kita yang tidak kita peroleh di bangku kuliah. Jadi saya sering membantu Bapak dosen waktu itu, Pak Kirbani, Pak Wahyudi, Pak Imam ke lapangan, tapi dapat ilmu saya. Jadi saya tahu cara mengoperasikan alat yang bagus, seperti apa, yang benar seperti apa. Kalau pas hujan bagaimana mengambil data dan sebagainya, itu dari situ.
Kemudian yang penting lagi, ini yang komputer juga belum punya, yaitu creativity, ya, creativity. Tapi ke depan komputer akan diajari creativity. Nah, kreativitas ini lah yang sebetulnya tadi bisa menghasilkan produk-produk atau ide-ide penelitian, memanfaatkan yang ada, yang bisa kita ambil dari yang disediakan. Kemudian ini yang juga penting, kita jangan segan untuk berbagi pengetahuan. Ini yang penting sekali. Jadi sharing knowledge itu saya harapkan menjadi satu sikap mental yang harus kita sampaikan ke anak-anak. Jadi jangan pelit untuk berbagi pengetahuan. Siapapun yang bertanya ya kita jawab menurut pemahaman kita. Kita punya tips-tips ya kita bagi biar semua juga bisa memanfaatkan tips yang kita ketahui. Saya kira itu sikap yang sangat bagus. Kemudian problem solving. Jadi kita juga harus punya sikap untuk berpikir bagaimana memecahkan masalah. Jadi kalau ada masalah, kita harus memikirkan bagaimana sih solusinya gitu, yang bagus gitu ya, yang bisa kemudian nanti masalah kita bisa terpecahkan. Ya. Itu menjadi sikap yang bagus juga. Kemudian kadang-kadang sesuatu itu bisa dipandang dari berbagai macam sudut pandang. Ya. Orang ada yang memandang misalnya sesuatu itu tantangan ya, tetapi ada yang memandang sebagai peluang. Nah ini yang kita juga harus punya sikap, yaitu menjadikan tantangan itu sebagai peluang. Ya. Ini kalau di lapangan sering kita hadapi. Ya. Misalnya kalau kita mengukur kok dapat titik di atas bukit, wah ini kayak problem, ini saya harus naik gunung. Padahal itu sebenarnya sebuah challenges juga. Kita belajar bagaimana dampak ketinggian itu terhadap data kita misalnya. Jadi yang seperti itu saya kira cukup baik ya, mengubah cara pandang problem itu menjadi sebuah peluang. Kemudian honesty atau kejujuran ini juga penting sekali. Jadi ini yang kadang-kadang juga perlu kita pupuk ke mahasiswa. Apalagi di era online sekarang ya, banyak bapak dosen juga bingung ini. Sekarang ujian online semua. Lah sekarang kemudian menilai ini jujur atau enggak, ini tanya Google atau enggak, itu kan susah ini. Jadi betul-betul sikap honesty ini harus kita pupuk dari ya diri kita sendiri, terutama dalam hal riset. Ya riset apapun hasilnya kita harus jujur. Ya jadi jangan, kalau dulu waktu praktikum sering tuh anak-anak misalnya percobaan pendulum, G-nya ketemunya 4, nah terus diubah biar jadi 9. Itu nggak boleh. Kalau saya dulu 4 ya 4, saya bilang 4. Dimarahi, ini nggak boleh. Gravity apa 4? Gravity itu 9. Lah datanya kayak gitu. Datanya 4 ya 4. Ternyata alatnya memang sudah tua. Jadi yang seperti itu sejak awal harus kita pupuk. Dan tentu saja responsibility. Kita harus bertanggung jawab, apalagi era sekarang ini di mana segala yang kita tulis itu ada rekam jejaknya. Jadi semua harus selalu kita sebelum menulis, sebelum berbicara itu ini bisa saya pertanggungjawabkan atau tidak. Sampai jam berapa Mbak Tri ini saya waktunya? Kalau yang materinya kami serahkan masih ke bisa, Bapak. Masih ada waktu ya? Berapa? Masih Pak. Jadi nanti siap. Kami hanya membatasi waktu selesai. Oke, sip. Dilanjutkan saja Pak. Saya mencoba untuk menyampaikan beberapa topik penelitian ya. Ini mudah-mudahan nanti memberikan inspirasi juga untuk melakukan riset ya. Kebetulan ini ada di geofisika, tapi nanti bisa diperluas atau bisa kita tiru juga untuk riset kita. Jadi kalau di bidang geofisika itu ada banyak topik sebetulnya yang bisa kita pelajari atau kita jadikan topik riset, diantaranya di bidang seismologi. Ya. Seismologi aspeknya sangat luas sekali sekarang. Jadi kemarin saya juga diminta untuk mengisi materi tentang seismologi. Ya. Saya isi sesuatu yang mungkin sebagian belum pernah mendengar. Saya bilang seismologi tidak hanya untuk gempa saja sekarang. Karena seismologi mungkin nanti bisa dimanfaatkan untuk menjadi juri lomba Indonesian Idol. Gitu. Pada kaget kok bisa? Loh bisa kan, suara itu kan sinyal sebetulnya seperti seismogram. Ya. Kita bahkan bisa nanti membandingkan antara tangga nada lagu itu dengan suara orang itu. Kalau kemiripannya tinggi berarti bagus. Kalau kemiripannya jelek berarti suaranya kurang bagus. Jadi besok juri-juri lomba lagu tidak lagi manusia yang kadang subjektif ya, tapi sudah komputer dia bisa diajari. Ini lagunya kayak gini. Kemudian ada orang nyanyi, nanti dikalibrasi sama tangga nada tadi. Kalau cocok bagus, kalau enggak. Bagusnya seberapa persen bisa dikuantifikasi. Jadi nanti seismologi bisa ke sana. Kalau
andaikan nanti eksplorasi sudah tidak umum lagi. Kemudian komputasi ini juga terus berkembang sampai sekarang seiring dengan perkembangan teknologi komputer ya. Tadi sudah saya contohkan, sekarang eranya web-based, kemudian komputer pakai cloud, grid computing dan sebagainya, big data, machine learning itu sekarang berkembang. Kemudian instrumentasi ini tantangan kita, ya, karena saat ini sebagian alat kita harus beli dari luar, yang kadang harganya itu karena sudah masuk penjual jadi mahal sekali, ya. Sampai UGM pun nggak bisa beli. Mahal sekali nih. Jadi misalnya seismometer itu sekarang 300 juta, itu ya susah kalau RKAT kita untuk yang instrumen cuma misalnya 50 juta nggak mungkin. Ya. Tapi ini tantangan, jadi itu kan problem, tapi kita kemudian menjadikan itu tantangan atau peluang, kemudian kita mengembangkan alat sendiri, kita nggak perlu beli, tapi tadi membeli komponen, kemudian merakit menjadi alat, kemudian kita manfaatkan untuk eksplorasi. Jadi itu bisa kita lakukan juga untuk riset. Mas Pohan dulu membuat seismometer dulu waktu dengan saya, itu juga bisa diteruskan untuk pengembangan instrumentasi. Kemudian vulkanologi, ini saya kira Indonesia sebagai negara yang kaya gunung ya, bahkan Pulau Bangka Belitung yang mungkin tidak ada gunung apinya sekarang, tapi sebetulnya produk vulkanik itu juga masih ada di situ. Jadi vulkanologi tidak melulu gunung api aktif, tapi juga produk-produk lain yang berhubungan dengan tektonika atau vulkanisme ya di masa lampau. Jadi ini juga menjadi topik penelitian yang menarik. Kemudian geotermal atau panas bumi ini juga di Indonesia menjadi peluang karena banyak sekali sumber daya panas bumi yang sampai sekarang belum dioptimalkan. Nah ini tantangan kita semua untuk masuk ke situ. Kemudian selain itu mitigasi bencana ini juga selalu menarik. Ya. Kemarin saya diundang ke Bangka Belitung juga untuk acaranya BNPB, ya, mereka punya event tahunan ya, Hari Bencana Nasional itu beberapa tahun lalu di Medan, kemarin di Bangka, ya, di Pangkal Pinang saya juga diundang ke sana. Nah ini Indonesia memang negara yang kaya bahaya bencana alam ya, sehingga peran geoscience ke sana juga sangat penting sekali. Ya ini kita tunggu kiprah teman-teman semua nanti untuk ya terlibat di penelitian tentang bencana alam. Ini, nah kalau di geofisika kan kebetulan untuk S2, S3-nya masih ikut fisika ya, tapi sebetulnya dimanapun juga hampir sama. Ini di Amerika saya mengambil satu tulisan pendek ya tentang bagaimana seorang fisikawan yang tidak sengaja menjadi geofisicist, the accidental geofisicist. Ini lucu ini ceritanya, tapi menarik. Artinya geofisika itu sebenarnya ilmu yang bisa berangkat dari fisika atau bisa berangkat dari geologi ya, karena kita merupakan ilmu hybrid ya antara geologi yang banyak interpretasinya dan ilmu fisika yang banyak kuantitatifnya. Jadi ini menyatu menjadi geofisika ya. Kemudian nah saya memberikan contoh satu pekerjaan kecil dari mahasiswa saya, Mbak Astin ini sekarang kerja di JICA di Jepang di bidang mitigasi bencana juga. Ya. Tadi saya sampaikan, kita riset tidak perlu data, ngambil sendiri. Ini contohnya, jadi ini skripsi mengambil data katalog BMKG, katalognya kita ambil, kita proses, ya. Kemudian secara statistik kita, dari BMG ya, bisa kita download datanya semua. Kemudian kita analisis statistik sederhana. Ya. Hasilnya cukup bagus ya, jadi kita bisa mengkuantifikasi katalognya BMKG itu sehat atau enggak, kemudian datanya seperti apa, karakteristiknya, kemudian magnitudenya sudah komplit atau belum. Jadi banyak penelitian statistik gempa yang bisa kita teliti ya, dengan data sekunder atau data yang kita download tadi, kemudian menjadi satu informasi yang ini layak publikasi sebetulnya. Ini contohnya yang hampir serupa adalah ini juga masuk di GCI, ya, mirip dengan yang tadi saya sampaikan. Ya. Ini tadi hasil studinya yang kita lakukan, jadi sebetulnya tinggal menulis menjadi jurnal, tapi sayangnya mahasiswanya sebelum lulus sudah diminta JICA bekerja. Kebetulan waktu itu hanya dari ngobrol dengan teman di JICA orang Jepang ya. Kebetulan kita frekuensi agak sama gitu, terus saya ngajak asisten itu langsung, asistenmu tak minta kerja dengan saya gitu, langsung dibawa ke Jakarta. Ya saya nggak bisa, tapi nggak jadi papernya, cuma jadi skripsi saja ini. Nah ini sebetulnya sesuatu yang bisa kita tiru juga. Jadi datanya nggak perlu ngambil di lapangan, tapi kita bisa publikasi yang bagus.
Nah, ini saya berikan beberapa contoh ya. Tren ke depan itu kan menggunakan satelit atau wahana tanpa awak untuk survei. Ini kebetulan kami juga waktu itu ada penelitian tentang pemanfaatan drone untuk survei geofisika. Ya. Nah, kendalanya memang kadang-kadang Indonesia itu bentang alamnya atau topografinya itu kompleks ya, sehingga akses langsung itu kadang sulit. Ya, misalnya naik ke Puncak Merapi sekarang sudah nggak bisa. Ya. Zaman saya skripsi dulu saya tidur di Puncak Merapi masih bisa. Sekarang puncaknya sudah hilang karena jadi ada kawahnya. Dulu ada lapangan kecil untuk membuat tenda waktu itu di puncaknya. Nah, sekarang sudah nggak ada. Nah, kalau bentuknya sekarang sudah kawah gitu, nggak bisa diakses ya, bahaya, maka kita bisa memanfaatkan pesawat atau drone untuk mengambil data. Nah, ini yang kita lakukan, membuat alatnya yang kecil sehingga bisa dibawa oleh drone. Nah, ke depan itu tren ini akan terus ya menjadi alternatif ya ketika measurements di lapangan itu susah. Ya. Akses ya di Indonesia kan banyak semak-semak kayak gini kan ada ularnya gitu. Kita kadang-kadang nggak tahu, itu bahaya juga. Nah, ke depan mungkin bisa kita lakukan dengan menggunakan airborne atau drone. Nah ini, memang kendalanya sekarang drone itu beban yang dibawa itu nggak bisa banyak-banyak, jadi mungkin sekarang masih terkendala ya. Tapi ke depan mungkin semakin bagus ya, baterai juga semakin panjang lifetime-nya sehingga bisa kita gunakan ya untuk survei di area yang lebih luas atau ketinggian yang lebih tinggi. Kemudian waktu itu kita membuat prototipenya, memanfaatkan sensor yang kita kemas ya, kemudian kita naikkan ke drone, kemudian kita membuat sistem komunikasinya antara sensor di drone dan di base camp ya. Kemudian kita juga mengembangkan web-based processing application ya, menggunakan Android sehingga bisa kita akses melalui handphone ya. Kemudian bisa kita lihat datanya. Sebelumnya memang kita kalibrasi dulu sensor itu untuk memastikan bahwa datanya konsisten dan sesuai dengan standar measurements yang ada. Ya, harus kita kalibrasi dulu. Kemudian kita terbangkan ya waktu itu menggunakan UAV, bukan drone tapi semacam pesawat ringan ya, di daerah Kalimantan Utara di Tanjung Selor, ya, daerah Pemekaran. Jadi banyak hutannya di sana. Kemudian kita lakukan studi magnetik ya.